Oke, halo semuanya. Yuk kita langsung masuk aja ke materi hari ini. Kali ini kita bakal membedah sejarah kehidupan R.A. Kartini. Tapi tenang, kita nggak bakal bahas dengan gaya buku teks yang kaku. Kita bakal coba lihat sosok beliau dari kacamata sejarawan muda zaman now. Kalian pasti udah sering dengar namanya atau lihat wajahnya di mana-mana kan? Nah, hari ini kita bakal gali lebih dalam. Siapa sih sebenarnya sosok di balik kebaya ini? Dan apa aja pemikiran gilanya yang merubah sejarah kita? Nah, ini peta diskusi kelas sejarah kita hari ini ya. Kita bakal mulai dari ngomongin statusnya sebagai simbol, masa pingitannya, gaya hidupnya yang ternyata unik banget, sampai ke warisan nyatanya buat kita-kita di era modern. Sip, kita masuk ke bagian pertama. Lebih dari sekedar simbol, Kartini sebagai ikon nasional. Kita semua tahu Kartini itu pelopor kebangkitan perempuan pribumi. Tapi coba deh perhatiin, warisannya tuh bener-bener ada di mana-mana loh. Namanya bahkan diabadikan jadi nama jalan di beberapa kota di Belanda. Keren banget kan? Ini bukti kalau pemikiran kritisnya itu diakui secara internasional. Dan di dalam negeri sendiri, pengaruhnya bener-bener nempel di kehidupan kita sehari-hari. Bukti nyatanya bisa kalian temuin langsung di dalam dompet kalian sendiri, serius deh. Wajah pahlawan kita ini pernah menghiasi mata uang rupiah kita nggak cuma sekali, tapi 2 kali. Ada di pecahan Rp5 zaman dulu dan di pecahan Rp10.000. Ini kayak pengakuan luar biasa dari negara, betapa fundamentalnya peran beliau dalam membentuk identitas bangsa kita. Oke, lanjut ke bagian kedua. Pingitan dan senjata pena. Gimana caranya dia mendobrak batas dari dalam rumah? Hal yang paling bikin merinding dari hidupnya itu, gimana dunia fisiknya dikurung habis-habisan, tapi dunia intelektualnya malah meluas tanpa batas. Jadi gini, dia lahir tahun 1879 di Jepara dari keluarga priai. Beruntung banget dia sempat sekolah dan belajar bahasa Belanda. Tapi, pas umurnya baru 12 tahun, tradisi pingitan maksa dia berhenti sekolah dan harus stay di rumah aja. Garis waktu ini juga ngingetin kita betapa singkatnya hidup Kartini. Beliau meninggal di usia 25 tahun. Tragis sih. Tapi, dengerin baik-baik apa yang dia lakuin di waktu yang super singkat itu. Alih-alih pasrah dikurung tradisi, dia malah nemuin cara buat melawan. Dia jadiin penanya sebagai senjata utamanya. Berbekal bahasa Belanda yang terus dia asah sendiri, dia mulai nulis ratusan surat ke sahabat-sahabat penanya di Eropa. Lewat surat-surat inilah, idenya nyebar kemana-mana. Dia merumuskan argumen yang tajam banget buat berjuangin pendidikan perempuan pribumi, sesuatu yang zaman itu rasanya mustahil banget buat didapetin. Masuk ke bagian ketiga, gaya hidup vegetarian Kartini. Sebuah pilihan masa lalu yang ternyata modern abis. Coba deh kalian dengerin kutipan suratnya di tahun 1902 ini ke sahabatnya di Eropa. Dia nulis, "Kami sekarang pantang makan daging. Beberapa tahun saya hanya makan tanaman saja." Wah, ternyata Kartini itu seorang vegetarian guys. Sejarawan juga sepakat soal ini. Ini kan pilihan gaya hidup yang sadar dan relatable banget sama kebiasaan banyak anak muda masa kini, ya kan? Fakta kecil ini ngebantu kita ngerasa lebih dekat sama sosok ikonik dari seabad yang lalu ini. Lanjut ke bagian keempat, warisan nyata, sekolah dan karya. Kita bakal lihat gimana dampaknya meledak justru setelah beliau wafat. Sedihnya, warisan nyatanya ini terwujud setelah kematiannya yang mendadak cuma 4 hari setelah melahirkan anak pertamanya. Tapi setelah itu, boom, 2 lompatan besar terjadi. Pertama, tahun 1912, cita-citanya akhirnya kesampaian waktu sekolah Kartini didirikan di Semarang. Ini langsung ngebuka akses pendidikan buat perempuan masa itu. Terus yang kedua, tahun 1922, surat-suratnya diterbitkan jadi buku legendaris, Habis Gelap Terbitlah Terang. Buku inilah yang ibaratnya ngasih bensin ke api semangat emansipasi perempuan di seluruh Indonesia. Ya, walaupun pikirannya itu super merdeka, realitas sejarah nyatet kalau pada akhirnya dia harus nurut desakan orang tua buat dijodohin sama Bupati Rembang. Tapi, ketangguhan pikirannya tuh nggak pernah bisa dipenjara sama institusi apapun. Semangatnya terus bergema. Oh ya, buat kalian yang mungkin kepo pengen ngerasain langsung vibe sejarahnya, barang-barang peninggalannya masih tersimpan rapi loh, dan bisa kalian kunjungin di Museum Kartini di Rembang. Nah, kita sampai di bagian terakhir. Semangat Kartini di era modern. Apa sih relevansinya buat kita sekarang? Coba deh kita tarik sejarahnya ke masa kini. Ada kontras yang kerasa banget antara masa lalu, di mana perempuan dikurung dan pendidikan dibatasi, sama masa sekarang yang penuh kebebasan dan akses pendidikan yang gampang. Pemikiran mendalam Kartini lah yang jadi jembatan buat nutup jurang pemisah yang raksasa ini. Dia ngeruntuhin gembok masa lalu lewat gagasannya, makanya perempuan modern hari ini bisa berdiri setara dan milih sendiri arah hidupnya.
Sebagai penutup materi kita hari ini, aku mau ninggalin satu pertanyaan provokatif nih buat kalian. Gimana sih cara kita nerusin semangat emansipasi Kartini di dunia saat ini? Perjuangannya udah bukain jalan buat kita, tapi kan tantangan generasi kita beda. Apa tantangan kita sekarang itu soal kesetaraan akses di dunia digital? Atau mungkin ngilangin stigma di tempat kerja? Jadikan ini bahan obrolan seru buat diskusi kelas sejarah kalian ya. Makasih udah nyimak bareng-bareng hari ini. Stay curious, terus perluas wawasan kalian, dan sampai ketemu di materi sejarah selanjutnya.